Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di sore hari ini, ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita tanggal 15 Oktober dengan judul mendengarkan atau tidak mendengarkan firman. Sebelum kita belajar, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami rindu membaca dan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Roh Kudus kiranya mengurapi kami agar kami dapat memahami, mengerti dan mempraktikkan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mendengarkan atau tidak mendengarkan. Bila mana kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, kita akan melihat di sana bahwa Yohanes sementara menjelaskan bahwa Logos Yesus Kristus adalah terang yang sesungguhnya, yang menerangi saudara dan saya sebagai manusia. Dan terang itu datang kepada semua orang, tetapi tidak semua orang menyambut atau menerima akan terang itu. Nah, tema utama di dalam Injil Yohanes adalah bagaimana orang menerima atau sebaliknya menolak akan Yesus. Mesias datang kepada umatnya sendiri, tetapi umatnya menolak menerima akan Mesias. Paulus menekankan bahwa banyak orang Yahudi menolak Yesus, namun Paulus juga menyatakan bahwa banyak orang Yahudi dan non-Yahudi yang akan menerima akan Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus memperingatkan akan orang-orang Yahudi, memperingatkan orang-orang yang bukan Yahudi untuk tidak menyombongkan akan diri mereka terhadap orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi dapat kembali dicongkakkan ke pokok pohon zaitun. Bila mana kita membaca di dalam Roma pasal 11 ayat 24. Nah, saudara-saudaraku, Yohanes menambahkan bahwa semua orang yang menerima Yesus akan menjadi anak-anak Allah. Jadi bila mana kita menerima akan firman, menerima akan Yesus Kristus sendiri, menerima akan Logos terang itu atau Yesus sendiri, maka saudara dan saya akan menjadi anak-anak daripada Allah. Nah, ada hubungan pembukaan dan penutupan akan Injil Yohanes. Bila mana kita membaca Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-31, firman Tuhan berkata, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, buku Yohanes mencatat agar para pembaca percaya dan menerima Yesus adalah Mesias, manusia memperoleh akan hidup
dalam namanya. Jadi hanya melalui Yesus, melalui nama Yesuslah kita boleh diselamatkan di dalam Yesus. Keterlibatan pendahuluan dan penutup Injil Yohanes menunjukkan tujuan penulisan Injil Yohanes, yaitu manusia diselamatkan dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat manusia, juru selamat saudara dan saya sebagai orang berdosa. Untuk itu, melalui pelajaran Sekolah Sabat kita di hari ini boleh menolong kita agar kita percaya, agar kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, sehingga saudara dan saya akan disebut sebagai anak-anak Allah, mewarisi kerajaan yang Tuhan telah siapkan bagi umat-umatnya. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita di dalam kehidupan kerohanian kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.